Makanya untuk bisa merdeka yang sebenarnya, ya, kita harus tahu caranya. Kita harus mengetahui rahasia untuk memerdekakan jiwa terutama. Seperti kata Rumi tadi. Kuncinya sudah tergantung pada dirimu. Tetapi mengapa kunci itu tidak kau gunakan untuk memerdekakan jiwamu? Makanya begitu seseorang sudah merdeka, maka dia akan mengalami delapan. Bulan Agustus bulan 8. 8 itu 8 lapisan kesadaran. Kalau kita bicara tentang lapisan kesadaran, di tradisi agama manapun yang saya pelajari selalu 8. Semua tradisi agama kalau berbicara kesadaran 8. Makanya waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad digambarkan secara simbolik, siloka, perumpamaan. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Masuklah Sidrah Al-Muntaha. Langit di situ bukan langit secara fisik. Orang yang sadar itu pernah tidak sadar dulunya. Makanya orang yang sadar itu cirinya juga cuma satu. Gampang sekali menerima kehadiran orang yang tidak sadar apa adanya. Karena dia pernah tidak sadar. Tapi orang yang belum sadar susah menerima orang yang sudah sadar. Karena dia belum pernah sadar. Jadi jangan heran kalau orang yang belum sadar sulit menerima orang yang sudah sadar, bahkan menyalahkan orang yang sudah sadar. Tapi orang yang sudah sadar cirinya gampang menerima kehadiran orang yang belum sadar. Orang yang belum sadar itu melakukan kejahatan, menipu, mengeluarkan kata-kata kotor. Orang yang sudah sadar ya diam saja, menerima kehadiran dia apa adanya. Kira-kira kita sudah termasuk orang cerdas dan sadar atau bodoh dan belum sadar? Pilihan ada pada siapa? Pada diri kita sendiri. Kalian yang paling tahu dari kalian sendiri. Saya cuma ngasih ilustrasi aja supaya gampang. Bagaimana caranya kita supaya meningkat kesadarannya? Puncaknya kesadaran itu oleh Quran disebut Sidratil Muntaha. Sidrah itu sadar, Al-Muntaha itu artinya penghujung atau puncak. Jadi Sidratil Muntaha itu artinya adalah puncaknya kesadaran. Dan Sidratil Muntaha selama ini dipahami oleh kebanyakan orang itu suatu tempat. Adanya di tempat yang jauh di sana. Entah di mana. Jadi ilusif. Lalu pikiran kita pun menjadi tercemar. Seakan-akan Allah pun tinggal di sebuah tempat di atas sana. Lalu terkadang kita sering bicara secara tidak sadar, saya mah tergantung yang di atas saja. Padahal Allah udah jelas mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Dan kata-kata Allah yang sedemikian ringkas, sederhana itu terabaikan oleh pikiran yang ilusif. Karena sudah terbentuk paradigma. Kalau bicara tentang Tuhan, pasti di atas. Lalu kita merayu-rayu sama dia, supaya dia mau mengikuti segala keinginan dan ambisi kita. Lalu kita melakukan penyembahan pada dia sekuat tenaga, biar Tuhan takluk pada semua keinginan kita. Bahkan ibadah yang kita lakukan itu jadinya transaksional. Tuhan bukan sebagai kekasih, tapi Tuhan malah justru jadi mitra dagang kita. Kali aja Tuhan bisa diatur-atur oleh saya kalau saya banyak ibadah pada dia. Begitu? Begitu apa tidak?
Serajin apapun kita pergi ke tempat ibadah, kalau kesadaran kita masih itu-itu saja, saya pastikan kesadaranmu tidak akan pernah berubah. Begitu banyak peristiwa dalam hidup yang terjadi di sekitar kita, baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Yang ada cuma dua yang kita lakukan. Terhadap yang diinginkan, kita mencengkram, gak mau melepaskan. Terhadap yang tidak diinginkan, kita menendang jauh-jauh. Itulah cara hidup yang instan. Makin menendang yang tidak kita inginkan, saya pastikan yang tidak kita inginkan makin datang lebih cepat berulang-ulang. Tapi kita tidak mengerti pola itu. Karena apa? Karena kita sudah kehilangan kesadaran. Padahal di bumi ini ada tangga rahasia sebetulnya bagi yang tahu. Tangga untuk menapaki langit-langit kesadaran kita. Sayang sekali kita tidak melihat tangga itu. Bahkan yang sudah melihat tangga itu pun ya tidak tertarik untuk menaiki tangga itu pelan-pelan. Bahkan lebih senang tinggal di tangga itu sendiri. Itu yang disebut dengan zona nyaman. Makanya Jalaluddin Rumi mengatakan, aku sangat terheran-heran dengan manusia yang berani memenjarakan jiwanya sendiri. Sementara kunci untuk membebaskan jiwanya itu tergantung dalam dirinya, sama sekali tidak tertarik untuk menggunakannya. Jadi kunci itu sudah diberi ya oleh Allah sebetulnya. Lusa itu hari Kamis kita akan memperingati hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan kita tuh sangat spesial. 17 bulan 8 1945. Bulan Ramadan lagi. Hari Jumat lagi. Bukan suatu kebetulan kalau leluhur kita itu diizinkan memerdekakan bangsa ini di hari yang sangat luar biasa sakral. Karena angka 17 itu dalam spiritual itu angka sakral. Kita sehari semalam sholat 17 rakaat. Sakral bukan? Quran surat Al-Isra yang menceritakan tentang perjalanan Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan untuk menemukan sejati dirinya, itu juga nomor 17. Sakral bukan? Bahkan Quran diturunkan tanggal 17. Sakral bukan? Luar biasa. Hari Jumat lagi. Jumat itu hari yang sangat berbeda. Ahad itu 1. Senin, Isnain 2. Selasa, Salasa 3 itu. Rabu, Ruba'a 4. Ada yang lucu di nama-nama hari. Begitu Jumat tidak 5. Kamis 5, Khomsah, Khamis. Harusnya kan sebetulnya Jumat itu sitah 6. Pernah mempelajari hari-hari? Luar biasa kalian itu ya. Saya juga nggak ngerti kalian tuh pada kemana aja. Kan ada yang aneh di situ, ada yang aneh kan? Ahad 1, Senin 2, Salasa 3. Maka ada perempuan sufi namanya Rabi'ah. Rabu itu 4.
Ruba'a. Makanya kalau orang Sunda diberi nama 4 Fatimah. Tuh. Itu 4 itu sebetulnya niru-niru dari nama Arab itu sebetulnya, dari Rabi'ah. Di sana Rabi'ah, di sini 4. Ya kan? Iya. Makanya waktu Rabi'ah itu lahir ke alam dunia itu kan kakak dan adik-adiknya itu protes sama ibunya. Kenapa kok nama anak 4? Lah kita nggak protes karena nggak ngerti, betul nggak? Untung aja nggak ngerti makanya nggak protes. Makanya kalian itu anteng aja hidupnya, nggak pernah protes. Baca Quran pun tenang aja, damai, karena nggak ngerti. Beda dengan saya, kalau baca Quran tuh jantung saya tuh kayak mau copot itu. Bahkan mau lanjut aja ke ayat berikutnya, rasanya satu ayat itu seperti membuka bawang merah itu. Kelopak pertama saya buka, kelopak kedua terbuka, kelopak 3 tuh sampai sesek itu kadang-kadang dada itu. Begitu intuisi sudah jalan, itu luar biasa. Intuisi bukan logika ya. Begitu pikiran memahami realitas, itu logika. Tetapi begitu ruh mengalami pengalaman realitas, itu intuisi. Makanya ruh kita itu harus mengalami pengalaman realitas. Bagaimana kita bisa menyatakan iman kita itu benar kalau belum mengalami? Malam yazuk lam yarib. Yang gak ngalamin itu gak akan paham. Karena tidak ada pemahaman dari kitab, dari buku, gak ada. Semua pemahaman itu datang dari pengalaman. Hanya yang mengalami yang bisa paham. Yang gak ngalamin cuman tahu zon, sakwa sangka, persepsi namanya, kebenaran namanya. Oh, pembenaran namanya, bukan kebenaran. Kenapa kok 4 itu menjadi istimewa? Ya karena 4 itu luar biasa. Tubuh kita dibangun dari 4 unsur, tanah, air, api, udara. Yang harus kita kenal dari Allah juga 4. Asmanya, sifatnya, af'alnya, Allahnya. Sahabat Rasul pun yang kita kenal, yang paling top kan 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ternyata semuanya serba 4. Lafaz Allah itu juga 4. Alif, lam, lam, ha. Muhammad juga 4. Mim, ha, mim, dal. 4. Pernah memikirkan itu? Malas sebetulnya saya nanya sama kalian itu. Jawabannya udah bisa diduga. Pasti enggak gitu. Karena memang kita ini terlalu sibuk ya. Sibuk mencari sesuatu yang tidak ada. Tidak sibuk menikmati yang ada. Betul nggak? Punya uang 1 juta hari ini rasanya nggak ada. Karena pikiran sedang mencari yang 10 juta yang belum ada. Ya seperti itu. Tertipu terus oleh diri palsu kita. Oleh ego kita sendiri. Ya saya tidak mau cerita 17 Agustus sebetulnya. Tetapi siapapun yang sudah tahu rahasia 17 akan merdeka jiwa raganya. Siapapun yang sudah menemukan sholat pada tingkatan khusyuk, sholatnya sudah di makom Ibrahim, pasti merdeka jiwanya. Dan ciri orang yang merdeka itu bisa menerima setiap saat tanpa penghakiman, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Karena semua masalah manusia berasal dari pikiran yang menghakimi. Begitu seseorang pikirannya sudah tidak menghakimi, tidak ada masalah. Makanya untuk bisa merdeka yang sebenarnya, ya, kita harus tahu caranya. Kita harus mengetahui rahasia untuk memerdekakan jiwa terutama.
Seperti kata Rumi tadi, kuncinya sudah tergantung pada dirimu. Tetapi mengapa kunci itu tidak kau gunakan untuk memerdekakan jiwamu? Makanya begitu seseorang sudah merdeka, maka dia akan mengalami delapan. Bulan Agustus bulan 8. 8 itu 8 lapisan kesadaran. Kalau kita bicara tentang lapisan kesadaran, di tradisi agama manapun yang saya pelajari selalu 8. Semua tradisi agama kalau berbicara kesadaran 8. Makanya waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad digambarkan secara simbolik, siloka, perumpamaan. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Masuklah Sidrah Al-Muntaha. Langit di situ bukan langit secara fisik. Itu cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya kita harus bisa mencapai lapisan kesadaran yang tertinggi, namanya Sidrah Al-Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idyaksa sidrati mayaksa. Disitulah tempat pertemuan kita dengan alam asal kita, tempat pertemuan kita dengan jati diri kita. Maaf saya menyebut kata tempat karena tidak ada lagi cara untuk mengkomunikasinya. Yang sebenarnya Sidratul Muntaha bukanlah tempat, tetapi kesadaran puncak yang dicapai oleh setiap insan yang mau melakukan proses perjalanan menuju langit-langit yang lebih tinggi. Jadi langit itu menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Karena langit yang di sana nggak ada. Itu cuma ruang kosong antar planet kok. 19 itu kalau di Quran itu adalah pintunya neraka Syakor. Ada 19 pintu. Jika seseorang sudah merdeka jiwanya, maka kesadarannya akan meningkat sampai Sidrah Al-Muntaha. 19 pintu neraka itu tertutup rapat bagi dia. Maka 45. Luar biasa. 4 sudah saya sampaikan ya. Semua hidup itu saraba 4. Kita menjadi tahu dan kenal kepada rahasia angka 4. Dan 5 itu kalau di Islam luar biasa ya. Itu kan rukun Islam. Islam itu adalah damai pasrah. Itulah puncaknya kehidupan. La tamutunna illa wa antum muslimun. Keren bukan? Keren ya kalau dibahas. Tapi hari ini topiknya bukan itu. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih dihadirkan, diberikan kesempatan untuk merubah cara berpikir kita, kualitas hidup kita. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi berkah untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh semesta. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ini adalah percaya dan tidak percaya. Dua-duanya tidak bisa dipaksa. Percaya dan tidak percaya tidak bisa dipaksa. Maaf ya, saya mau cerita pengalaman saya. Waktu kecil saya mempertanyakan banyak hal. Saya mempertanyakan tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab. Saya mempertanyakan tentang Rasul. Saya mempertanyakan tentang hari kiamat. Saya mempertanyakan tentang akhirat. Wajar nggak kalau saya mempertanyakan itu? Wajar nggak? Wajar kan? Tetapi jawaban yang saya terima, ini pengalaman saya.
Dari guru-guru ngaji saya, jawabannya tidak boleh bertanya itu. Wajib percaya. Tambah bingung saya. Sedangkan wajib itu kan dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Kan dua-duanya juga itu kesadaran rendah. Coba kita punya karyawan, dia itu melaksanakan pekerjaan karena berharap pahala, berharap pujian dari kita. Dan dia melakukan pekerjaan karena takut dapat hukuman dari saya. Kalau kita punya perusahaan dan karyawan kita semua begitu, maju nggak perusahaan? Bangkrut perusahaan kita. Kita butuh di perusahaan kita itu orang yang butuh bekerja, orang yang butuh untuk mengimplementasikan eksistensi dirinya agar dia eksistensi, keberadaan dia itu ada. Makanya ada 4 tingkatan motivasi. Pertama, motivasi hadiah. Dia melakukan sesuatu karena ingin dapat hadiah. Ini motivasi paling rendah. Yang kedua, motivasi ancaman. Dia melakukan sesuatu karena takut dengan ancaman. Dua-duanya motivasi ini rendah. Agak waras sedikit yang namanya motivasi kebutuhan. Dia melakukan sesuatu karena sudah mulai butuh. Dan yang paling tinggi tingkatan motivasi yang disebut dengan motivasi cinta. Dia melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Nah, kita butuh karyawan yang tingkat motivasinya kan di situ sebetulnya. Jadi kalau saya harus percaya dan kemudian saya diancam kalau saya tidak percaya, kan saya semakin tidak percaya. Betul nggak? Karena percaya itu kan perlu ada bukti. Yakin itu perlu ada bukti. Yakin itu perlu ada argumen. Yakin itu perlu ada alasan. Setuju nggak dengan saya? Jadi baik percaya maupun tidak percaya, dua-duanya juga tidak bisa dipaksa. Jadi tidak bisa, pokoknya harus percaya. Wah, kalau sudah pokoknya harus, itu semakin tidak percaya. Coba praktekkan cara mengajar yang semacam ini pada anak-anak kita sekarang. Yang lahir di abad milenial, yang tingkat berpikirnya sudah sangat kritis. Sangat kritis, sangat kreatif. Bahkan anak-anak kita sekarang nih, belum bisa baca saja, kasih HP, dia sudah bisa main HP. Padahal belum bisa baca. Tapi dia bisa mengerti semua fitur-fitur yang ada itu ditangkap dengan logikanya. Kayaknya ini panah ke kanan, ini panah ke kiri, ini panah ke atas, panah ke bawah. Panah itu ditangkap oleh pikirannya sebagai petunjuk arah. Padahal baca saja belum bisa. Nah, untuk anak-anak kita yang tingkatan berpikirnya sudah di tingkatan kritis seperti ini, jangan main-main ketika kita mencoba memaksakan sebuah keyakinan yang mereka tidak memahaminya. Apa yang terjadi? Pasti akan terjadi penolakan. Kalau tidak terjadi penolakan, mereka berpura-pura menerima karena mereka menghargai kita. Tetapi yang paling dasar dalam dirinya tidak menerima. Jadi pola pendidikan yang sudah kita rasakan tidak berhasil mengubah kesadaran kita, jangan coba diterapkan lagi untuk anak cucu kita, karena kita jadi mewariskan kegagalan dalam proses pembelajaran ini kepada mereka. Bukankah itu ketidakadilan? Makanya disinilah perlu kita berpikir lebih kreatif lagi. Ulangi ya.
Percaya dan tidak percaya, dua-duanya tidak bisa dipaksa. Setuju? Oke. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya bisa percaya? Kan begitu. Harus dicari cara secara kreatif supaya percayanya itu betul, bukan karena pura-pura. Oke, inilah topik kita hari ini. Apa sih yang disebut dengan percaya? Ini saya seperti biasa. Saya tanya dulu kamus resmi bahasa Indonesia. Biar tidak salah, ya. Menurut kamus resmi bahasa Indonesia, percaya itu artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Mengakui, yakin bahwa sesuatu itu memang benar dan nyata. Itu menurut kamus. Seseorang itu baru bisa mengakui sesuatu, baru yakin akan sesuatu kalau itu sudah nyata. Betul? Oke. Nah, saya lihat lagi definisi lain dari percaya, masih di kamus. Menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Paham ya? Ya. Jadi kalau percaya itu mengakui dan yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Percaya itu menganggap atau yakin bahwa sesuatu benar-benar ada. Berarti tidak percaya nggak usah dibahas. Sebaliknya bukan? Oke. Jadi oleh karena itu maka percaya dan tidak percaya dua-duanya tidak bisa dipaksa. Jadi kalau saya belajar psikologi, ya, bapaknya psikologi namanya Sigmund Freud. Itu yang disebut dengan bapak psikoanalisis. Makanya teori Sigmund Freud itu banyak sekali dipraktekkan untuk healing. Salah satunya adalah hipnoterapi. Membongkar alam bawah sadar untuk healing. Karena apa? Karena diyakini kalau penyakit fisik itu kebanyakan karena terlalu banyak sampah di alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar manusia itu disebut dengan long term memory, memori jangka panjang. Setiap ada stimulus yang mengingatkan, sampah itu akan keluar. Gitu. Karena sebetulnya tidak hilang, hanya perlu stimulus untuk mengingatkannya. Misalkan ada orang yang menyakiti namanya X. Nah, ketika mendengar nama X, padahal bukan orang itu, terstimulasi itu, ya. Padahal bukan X yang itu. Yang X ini orang mana, yang X ini orang mana, cuman ada kesamaan nama karena pernah disakiti oleh si X yang itu, terstimulasi. Itu artinya alam bawah sadar itu masih menyimpan memori. Dan hati-hati itu. Ketika kita membawa kita ke masa lalu, kalau memori itu masa lalu, pasti kita akan sedih. Dan ketika kesedihan itu datang, tubuh kita memproduksi hormon-hormon kortisol. Dan itu yang membuat tubuh kita menurun tingkat imunitasnya. Gampang sakit, gampang pegal-pegal, gampang pusing. Karena semua penyakit fisik itu sumbernya dari sana. Nah, Sigmund Freud itu terkenal dengan psikoanalisis karena beliau itu ya mengajukan begitu banyak ya saran dari hasil risetnya untuk healing. Makanya ya ada buku yang bagus, You Can Heal Your Life. Nah, buku itu memuat daftar penyakit berdasarkan kesalahan berpikir. Nah, sebagian dari apa yang ada di buku itu sudah saya tulis ulang di buku saya yang judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Di situ sebetulnya ada daftar penyakit berdasarkan kesalahan berpikir. Jadi oleh karena itu maka penyembuhan penyakit itu mengubah cara berpikir.
Masa lalu itu jelas tidak bisa diubah, tapi cara memandang masa lalu bisa diubah. Itu yang bisa dilakukan sekarang. Nih untuk sahabat-sahabat yang sedang sakit secara fisik, saya kasih tahu. Ini disinggung sedikit, kuliah ke sana ya, supaya mengerti. Ini kuliah sains ya, supaya ngerti sedikit lah gitu. Makanya gaul dikit hidup itu. Jangan gitu aja ngomong gak berubah dari waktu ke waktu. Itulah perlunya intuisi ya, pikiran yang tanpa batas. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, apa yang dikatakan Sigmund Freud? Ternyata pikiran Sigmund Freud dengan pikiran saya sama. Percaya dan tidak percaya menurut Sigmund Freud tidak bisa dipaksa. Kalau tidak bisa dipaksa, harus cari cara supaya orang lain bisa percaya. Gimana caranya? Nah, itulah metode pembelajaran saya di kelas ini. Karena saya tidak pernah memaksa kalian harus percaya. Tetapi saya mengajak kita untuk membuktikan. Makanya semua yang sudah membuktikan, yang sudah saya bicarakan, semua mengatakan yes. Makanya saya sering mengatakan, begitu seseorang itu sudah mencapai puncak kesadaran yang tertinggi, maka dia akan menjadi cerdas. Begitu seseorang menjadi cerdas, maka semua simbol-simbol, siloka-siloka, mutasabihat dalam kitab suci apapun menjadi mengerti. Saya punya komunitas ya. Ada seseorang, mohon maaf, dia itu tidak saya ubah keyakinannya dan tetap di keyakinan yang lama. Cuman saya tunjukkan, apakah Anda sudah kenal jati diri Anda? Dan orangnya sangat terbuka. Begitu saya bimbing untuk mengenal jati dirinya, apa yang terjadi? Dia pulang dan kemudian membaca ulang kitab suci keyakinan dia. Dan dia menangis. Semua bagian yang dia baca itu dikasih stabilo. Karena apa? Dia merasakan getaran yang luar biasa. Mengalami dulu baru memahami. Jadi seperti itu sebetulnya metode belajar. Para nabi, para rasul itu mengalami dulu baru menceritakan yang beliau alami dalam bahasa verbal. Nah, kita sekarang itu tidak mengalami pengalamannya, tiba-tiba mencoba menafsir-nafsirkan bahasa verbal yang mereka sampaikan. Pengalamannya tidak ada. Itulah yang kemudian membuat kita menciptakan pembenaran setiap saat. Makanya kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan juga dianggap sebagai kebenaran. Mana yang paling bagus? Merasakan madu dulu baru berbicara tentang madu? Atau berbicara tentang madu belum merasakan madu? Orang yang sudah merasakan madu ketika berbicara tentang madu tidak akan jauh dari pengalamannya. Tapi orang yang berbicara madu belum pernah merasakan madu pasti akan membuat tafsir tentang madu. Yang berbahaya, tafsir yang dia buat itu diberikan kepada banyak orang. Lalu ada gambaran baru tentang madu karena sudah disampaikan berulang-ulang. Kan sangat berbahaya. Semakin jauh kan dari kebenaran, itu yang disebut dengan dolalam ba'id. Itu yang disebut dengan kesesatan yang jauh. Tetapi orang tidak menyadarinya karena lebih suka membaca apa kata orang. Betul nggak? Padahal orang yang menuliskan pernyataan tentang madu itu sampai sekarang dia boro-boro minum madu. Lihat madu aja barangnya kayak apa? Belum. Tapi itu sudah jadi buku tentang madu dari orang yang belum pernah melihat dan merasakan madu. Bahaya nggak? Semua orang akan mengikuti dia. Apalagi sudah pakai gelar itu, gelar ini yang ngomongnya. Tambah berbahaya. Betul nggak? Nah, lucunya kita itu kalau lihat tulisan apa saja nggak pernah tanya
saya kalau pergi ke toko buku, cari buku, saya tidak cari buku yang banyak daftar pustakanya. Semakin banyak daftar pustakanya, semakin tebal bukunya, semakin banyak apa kata orang. Apa kata penulisnya? Malah tidak ada. Maka saya cari buku yang tidak daftar pustakanya. Hampir semua buku-buku spiritual, apalagi buku spiritual dari barat, tidak ada daftar pustakanya. Kenapa? Yang diceritakan oleh mereka itu adalah pengalaman yang terjadi. Itu kejujuran. Paham maksud saya? Ini malah kita terbalik. Semakin banyak daftar pustakanya, semakin kita percaya. Padahal semakin banyak dia menyadur, semakin banyak apa kata orang. Betul nggak? Kata dia yang menulisnya. Makanya dia tidak berani menulis di halaman depannya penulis, bukan. Dikarang oleh, kan dikarang. Namanya juga ngarang. Betul nggak? Iya. Dikarang itu kan berarti bukan yang sebenarnya. Tapi kalau ditulis oleh written by, nah itu. Kalau buku-buku barat yang asli biasanya begitu tulisannya, written by siapa? Ah, itu pasti pengalaman. Jadi kalau dikarang oleh, isinya pasti ngarang. Baik. Ada siloka, ada perumpamaan. Hati-hati nih. Leluhur kita itu cara mengajarkan sesuatu kepada kita menggunakan bahasa tingkat tinggi, namanya bahasa siloka. Nah, bahasa lainnya adalah perumpamaan. Bahasa Arabnya adalah amsal, misal, itu bahasa Arabnya. Dan ternyata Quran itu banyak sekali silokanya, perumpamaannya. Lucunya itu perumpamaan dipahami betul-betul sebagai kenyataan. Itu yang salah konsep. Contoh, Siratul Mustaqim kata orang tua kita, rambut dibelah 7. Otak kita langsung mikir, begitu rambut dibelah 7, ya rambut dibelah 7. Gimana gergajinya ya? Betul? Dan katanya itu jembatan itu membentang dari A ke B. Di bawahnya api yang menyala-nyala. Kan sudah ruwet pikiran kita. Betul nggak? Mana rambut dibelah 7? Rambut satu aja kemungkinan jatuh sudah besar. Apalagi rambut dibelah 7. Merenan kakara genete geus rahet. Rambut dibelah 7 kan lebih tajam daripada silet. Betul nggak? Jadi kemudian dibayangkan siloka itu seakan-akan yang sebenarnya. Padahal kalau kita mau belajar di Quran, Siratul Mustaqim itu kata Quran, jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Itu kata Quran. Dan Siratul Mustaqim itu disilokakan oleh leluhur kita, rambut dibelah 7. Kenapa di Arab kalau orang tawaf 7, sa'i juga 7, batu melempar jumroh 7. Coba cari rahasia di balik angka 7 itu sampai menemukan yang sebenarnya, bukan siloka yang diyakini. Paham maksud saya? Kan sekarang ini kita meyakini siloka, meyakini perumpamaan. Itu kan yang membuat kita jadi tidak merasakan apa-apa. Paham? Begitu ada orang yang menyajikan sesajen. Ada kasus tuh di Gunung Merapi, sajen ditendang oleh orang tertentu. Harus diterima nggak dia waktu menendang? Ya kalau kita merasa diri sudah sadar, terima aja, dia belum sadar. Dan yang belum sadar itu kan belum pernah sadar. Ya biarkan aja di tingkat itu. Bukan penghinaan, nggak ngerti kok.
Dia tidak menghina, cuman nggak ngerti. Padahal sajen itu sastra jenda, sajen, sajian, itu cara leluhur kita berkomunikasi dengan kita, dengan alam. Dan dibalik dari barang-barang yang ada dalam sajen itu kan sebetulnya semua simbol-simbol yang syarat dengan makna tingkat tinggi. Kalau kita belajar sajen ya, di situ ada parupuyan. Parupuyan tahu? Parupuyan itu ya, itu semacam tungku yang terbuat dari tanah liat, kemudian dikasih arang, dan kemudian disulut, kemudian timbul bara. Betul nggak? Itu parupuyan namanya. Terbuat dari apa? Dari tanah. Tanah apa? Tanah liat. Berapa unsur yang membentuk parupuyan? 4. Tanah, air, api, udara. Parupuyan itu lambang dari tubuh kita. Ada api di situ. Coba, parupuyan itu baru berguna kalau ada apinya. Begitu ada apinya, membakar apapun bisa. Betul nggak? Membakar kemenyan juga jadi wangi, kan begitu. Apa maknanya? Itu simbolik dari leluhur kita bahwa diri kita ini tubuh harus ada apinya. Ada yang menghidupkan di dalamnya. Kalau kita sadar dengan itu, tubuh ini jadi berguna. Kalau tidak sadar dengan itu, tubuh ini mati. Hebat nggak leluhur kita? Cuman kita belum mengerti, sudah menjas. Seakan-akan sajen itu adalah persembahan buat jin, buat kuntilanak gitu. Serendah itu penilaian kita pada leluhur kita sendiri. Ngerti juga enggak? Mereka itu tidak membuat persembahan pada siapapun, hanya pesan bahwa lihat loh parupuyan ada baranya,